Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat beternak teman-teman ya, khususnya bagi pemula ya. Untuk peternakan breeding mungkin banyak sekarang ini yang mengalami kendala, terutama di pemula ya teman-teman ya. Tapi teman-teman harus semangat dalam beternak, karena memang breeding itu ilmunya juga sangat banyak sekali, dan mungkin banyak dari teman-teman yang belum sukses, mungkin tahapnya belajar, dan mungkin di tahapnya ada yang enak, ada yang mungkin gagal. Itu mungkin dari kurangnya persiapan dari teman-teman, atau mungkin tidak ada peternak yang mendampingi teman-teman, khususnya seperti itu. Yang banyak pinginnya mungkin yang mandiri. Oke, kali ini kita punya domba. Ini awal beranak. Domba ini apa ya? Sebenarnya belum waktunya beranak ya ini ya. Prematur. Ini usia 10 hari segini cuman. Jadi kemarin kecil banget. Ada dua sebenarnya. Jadi yang satu itu jantan besar, yang ini betina. Jadi yang besar itu kemarin saya anggap sehat ya, ternyata yang nggak kuat yang malah yang jantan yang besar. Ini yang kecil, yang awalnya itu lemas. Ini malam-malam kita nggak tahu ya teman-teman. Jadi kita nggak tahu kalau ini beranaknya malam ya. Tahunya itu sekitar jam 1 ya. Jam 1 itu nggak ada suara ya, nggak ada suara. Kita cek lagi di kandang, ternyata ada yang beranak teman-teman. Jadi ini masuk ke kolong, kakinya ini masuk ke kolong lantainya ya. Jadi 2 ekor itu langsung masuk ke kolong ya. Ini sudah besar. Itu kemarin seperti itu, dan nggak tahu ini jam berapa lahirannya ya. Jadi ini kita bantu itu sudah beberapa jam, tapi sudah lemes semua dari peranakan. Ini karena prematur ya. Ini kalau pertama itu subuh itu berdiri, tapi dia itu nggak bisa nyusu ke indukan karena terlalu pendek. Kita susukan ya, ini jam segini waktunya nyusu. Jadi untuk khususnya peternak ya, pemula, ini memang banyak kendala sekali di breeding khususnya ini, makanya ilmu itu juga bermacam-macam ya. Jadi banyak yang mungkin lancar-lancar saja, mungkin ada kendala. Kalau saya kendala seperti ini sudah pernah ya, sudah pernah ngalami, dan sampai besar kita susu. Dan untuk domba ini di usia 10 hari kita sudah kasih susu ya. Minumnya seperti ini. Jadi ini tidak kita masukkan ke kandang besar. Nah, kita sendirikan, inginnya ini biar jaga di kandang sini. Jadi tiap malam dia tuh keliling-keliling di kandang sini. Tidurnya ya di bawah ya, ada tempat tersendiri untuk dia inginnya yang tidurnya yang seperti apa. Tapi dari awal sudah kita sendirikan, kita masukkan ke rumah. Kemarin hanya 5 hari ya, 5 hari, karena belum bisa gerak banget. Jadi belum bisa gerak ya, mungkin berdiri nanti jatuh. Habis itu berjalan waktu, karena sebenarnya kalau susu dari indukannya sudah keluar ya. Ini dari awal beranak itu, ini lahir itu sudah kita perskan di indukan. Tapi kayaknya ribet ya. Jadi kayaknya ribet. Jadi indukannya kita taruh di koloni, dan anakannya kita susu seperti ini. Jadi tahapannya memang domba seperti ini memang fase sebelum pusernya itu kering itu memang sangat bahaya, sangat rentan ya. Jadi mungkin kalau mungkin ini teman-teman belum punya pengalaman, mungkin makan mati juga ini ya. Karena dulunya ini lemes dan dia nggak bisa berdiri, berdirinya itu lama banget. Ini sudah agak besar teman-teman. Kalau kemarin masih kecil, ini sudah agak besar. Dan kendala-kendala itu yang mungkin saat ini banyak ditemui
bagi pemula ya, karena mungkin kemarin kita juga bahas karena musimnya seperti ini, itu dombanya itu banyak kendala, banyak dari teman-teman yang mungkin keguguran atau yang lainnya, itu juga ada faktor-faktor tertentu. Jadi mungkin peternak kecil sama besar itu pernah mengalami seperti, bahkan sering dari pakan yang biasa hingga pakan yang super pun juga pernah mengalami seperti ini. Tapi kita sebagai peternak harus pandai-pandai, harus belajar, karena yang kita tunggu-tunggu dalam beberapa bulan kan ini ya. Jadi jangan sampai sudah lahir ini mati. Kalau mungkin matinya karena ini yang satunya besar itu karena mungkin kelamaan di kandang dan sampai lemes. Jadi kita tidak tahu, makanya gunanya kalau saya di malam hari pasti cek kandang, takutnya ada yang melahirkan teman-teman ya. Ini ada yang satu melahirkan, ini full keriting ya, ini full keriting, ini telinganya belum sensor karena mungkin sebelumnya ini sebenarnya ini belum waktunya untuk lahir sebenarnya. Jadi ini sudah kelihatan bagus, kemarin itu masih kecil banget, mungkin kalau ditimbang kayak teman-teman itu nggak ada 1 kilo ini. Kalau sekarang mungkin sudah lumayan besar, ini sudah 10 hari teman-teman. Kita fokuskan ke susu kambing ya teman-teman. Jadi bisa sehat seperti ini, tidak mencret dan tidak terkendala, alhamdulillah. Jadi sekarang ini kalau saya kemana-mana tetap nurut. Jadi intinya kalau ilmu breeding itu sangat banyak sekali variasinya. Kenapa kok setiap peternakan itu versinya banyak? Karena mungkin seperti ini yang kita alami seperti ini. Yang dulu teman-teman pernah tahu ya, yang uploadan dulu yang kita berada di Jember terus kita bawa ke Nganjuk ini kan ada satu cempe yang pas melahirkan induknya mati plus tidak ada susunya. Nah, kita kasih susu kambing dan besar dan sampai lepas sapi kita taruh kandang nanti buat contoh, tapi ternyata laku ke pedagang pasar di daerah sini. Jadi lakunya dulu di harga 1.900.000 lepas HP ya, karena mungkin asupan dari pakan dari susunya itu terpenuhi dan pakannya mungkin sudah bisa makan dulu seperti itu. Tapi kalau yang ini masih 10 hari teman-teman, kulitnya kulit merah. Kemarin sebenarnya 2 bersaudara, yang satunya jantan, yang ini betina. Tapi juga alhamdulillah yang sehat yang betina. Saya anggap yang ini kemarin ini mati ya, ternyata malah hidup. Karena ini dari awal dulu lemes, kita perutkan susu dari induk itu kita kasih sedikit yang ini, yang banyak yang jantan. Karena yang jantan itu harusnya bisa berdiri, kenapa belum berdiri? Itu kita tahunya jam 12 malam. Ini berdiri pas waktu mau subuh. Nah, terus yang jantannya itu tidak bisa berdiri sampai besoknya, sampai pagi seperti ini. Akhirnya mati di siang hari teman-teman. Jadi mati lemas ya. Jadi memang gunanya punya ilmu dalam breeding domba itu ya. Nah, kalau yang lain mungkin di Jember kita pernah nemui 1 kali, dan yang keguguran itu pernah ya. Pernah itu kemarin di sini juga ada yang keguguran, di Jember itu juga pernah ada yang keguguran karena mungkin belum waktunya atau mungkin musim atau mungkin kena seruduk dari jantan, itu masih kita amati ya. Tapi alhamdulillah yang 2 ekor di belakang kita ini di koloni itu sudah besar, yang satunya sudah kita sape, yang satunya masih umur berapa minggu itu ya. Itu kita tahunnya itu sudah lari ya. Jadi sudah lari karena mungkin peranakannya 1, ini peranakan 2. Jadi yang satu jantan bagus juga, panjang tinggi, ternyata juga mati. Karena mungkin ketidaktahuan saya ya, karena kadang kalau saya itu sering bangun kita langsung lihat kandang karena takutnya ada yang beranak. Mungkin di saat ini banyak buntingan besar di belakang. Ini takutnya ya yang seperti ini ya. Makanya kita biasanya tidurnya itu malam terus subuh. Mungkin kalau malam kita tidurnya hanya 4 jam. Mungkin hanya
sering-sering ya kita sering lihat di kandang itu takutnya seperti ini yang sudah kita tunggu-tunggu. Kalau normal nggak apa-apa, kalau semuanya ada kendala seperti ini kan eman-eman teman-teman yang jaga kita dari awal kita tunggu-tunggu, ternyata mungkin kendala. Kalau mungkin beranak sekarang ya, beranak sekarang, habis itu nanti habis beranak bisa berdiri, itu biasanya bisa terselamatkan. Tapi kalau sudah telat penanganan itu biasanya sudah tidak bisa terselamatkan. Contohnya yang ini, yang satu terselamatkan, yang satunya tidak. Ini yang mungkin beranak terakhir. Yang pertama itu yang jantan, karena banyak darahnya ya. Jadi seperti itu. Mungkin ini bisa buat contoh untuk teman-teman. Kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan tentang breeding domba atau cempe seperti ini, teman-teman bisa tanyakan. Mungkin kita bisa sharing-sharing. Kita juga sama-sama tahapan belajar teman-teman ya. Tahapan belajar, dan banyak hal-hal seperti ini yang mungkin kita harus pelajari. Apa tekan pakan? Kalau pakan sudah kita treatment dengan bagus, dan dari awal dulu jika ada kendala ya, meskipun pakan sebagus apa, kalau sudah kehendak dari yang kuasa itu tidak bisa kita tolak, seperti itu. Tapi kalau kita punya ilmu, insya Allah masih bisa terselamatkan kalau tidak telat ya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman mungkin punya kandang, habis itu kandangnya di lain tempat, terus teman-teman di rumahnya beda dengan kandang, mungkin ya rata-rata tidak terselamatkan. Banyak dari teman-teman seperti itu ya. Itu sudah wajar ya, bagi peternak itu sudah wajar. Tapi alhamdulillahnya ini masih bisa terselamatkan 1 ekor. Ini segini sebenarnya ya baru lahir atau masih belum ya, karena masih kecil banget. Tapi sudah lari-lari ya, ini ikut saya kemana-mana ini sudah. Alhamdulillah ini. Jadi untuk teman-teman mungkin tetap semangat dalam beternak ya teman-teman. Kalau dari induknya ini susunya bancar ya, besar, dan keluar air susunya juga banyak. Tapi kalau kita merut itu agak lumayan ribet ya, mending kita belikan susu aja, lebih aman ya, dan tidak mencret juga alhamdulillah. Kalau memang rezeki ya nggak akan kemana teman-teman, meskipun sudah seperti ini, dan alhamdulillah juga masih tetap hidup. Nah teman-teman bisa lihat seperti ini ya, ini sudah nurut ke kita karena sudah dari kecil kita rawat. Nanti kemanapun saya jalan-jalan mungkin dia pasti ikut. Kalau yang dulu itu yang merumat istri saya, jadi kalau istri saya kemana aja pasti ikut. Saya pingin ada penjaga kandang 1 ekor. Sayangnya ini bukan jantan ya, tapi ini betina. Tapi juga alhamdulillah karena sekarang banyak yang pesanan yang betina rata-rata ya. Ini benar-benar kulit merah. Ini bulunya sudah panjang ya teman. Kemarin masih kecil banget. Nah, seperti ini lulutnya ya. Oke, bagi teman-teman tetap semangat dalam breeding. Mungkin teman-teman kalau ingin datang ke kandang sama-sama belajar, sharing-sharing, monggo. Alamat kita di Desa Karangsono, Kecamatan Locaret, Nganjuk. Dan mungkin teman-teman ingin paket breeding, bisa ya, masih ada. Teman-teman bisa lanjut di WA paket breeding dari domba komposit hingga cross texel. Dan kalau komposit sudah ada ya peranakan contohnya. Kalau yang texel ya seperti ini. Ini kulit merah. Ini telinganya masih belum sensor, memang. Harusnya ini sensor. Oke teman-teman, kurang lebih saya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.